Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bintang Novi Kumalasari dengan NIM 2211031702. Di sini saya akan memaparkan hasil eh, pertanyaan dari Bapak. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi atau digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Jadi, menurut saya, eh, dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Teknologi baru memperluas peluang pendidikan menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Sekolah kini dapat menerapkan metode blended learning, di mana siswa belajar baik secara tatap muka maupun daring. Teknologi juga memperkaya akan akses siswa terhadap berbagai sumber daya belajar. Belajar digital yang lebih interaktif, seperti video pembelajaran, aplikasi simulasi, dan platform diskusi. Dengan ini, siswa lebih mudah mempelajari materi secara mandiri dan berkolaborasi. Di sisi lain, tantangan yang muncul adalah kebutuhan infrastruktur digital eh, dan literasi teknologi di kalangan guru dan siswa untuk memaksimalkan manfaat teknologi. Yang kedua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Eh, Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Menurut saya, perubahan di dunia kerja akibat teknologi dan persiapan menghadapi cara menghadapinya eh, di dunia kerja kini lebih dinamis dengan berbagai perubahan eh, sebagian dampak teknologi. Yang pertama yaitu banyaknya perubahan menerapkan model kerja yang menggabungkan pekerjaan di kantor dan dari jarak jauh. Yang kedua yaitu keterampilan digital seperti data lansi, lansi, lanisis dan software eh, semakin dicari menurut pekerja untuk terus beradaptasi. Dan selanjutnya yaitu pekerjaan lepas dan kontrak jangka pendek lebih populer, membuat banyak profesional bekerja lintas proyek. Untuk mempersiapkan diri, saya memperkuat keterampilan digital dengan mengikuti kursus online dan berlatih menggunakan perangkat digital yang relevan. Saya juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi jarak jauh untuk bisa berkolaborasi efektif dalam lingkungan kerja virtual. Yang ketiga yaitu eh, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan tersebut. Eh, Baik, di sini di keterampilan abad 21 yang dibutuhkan dan upaya penguasaannya yaitu adaptasi, adaptabilitasi dan keterangkasan, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat yang saya latih melalui pengalaman menghadapi tantangan baru. Selanjutnya yaitu ada kreativitas dan pemikiran kritis. Keterampilan berpikir dan pengevaluasan
pengevaluasi situasi kompleks, saya kembangkan melalui aktivitas problem solving dan berpikir strategis. Selanjutnya yaitu ada keterampilan literasi digital. Saya berusaha aktif mempelajari aplikasi dan perangkat terbaru, serta menggunakan alat manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi kerja. Saya memanfaatkan kursus online, webinar, dan praktik langsung untuk terus mengembangkan keterampilan ini. Yang keempat yaitu proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Menurut saya, tahapan adopsi dan penggunaan TIK di Indonesia, tahapan adopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK biasanya melalui yang pertama yaitu kesadaran pengguna mengenali teknologi baru. Yang kedua yaitu ada minat di mana pengguna tertarik untuk memahami lebih jauh tentang teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana pengguna menilai manfaat teknologi dan implementasi, yaitu teknologi mulai diadopsi dalam skala kecil. Dan yang terakhir yaitu konsolidasi, di mana pengguna menginteraksikan teknologi secara penuh. Di Indonesia, adopsi teknologi cukup cepat, namun masih terdapat tantangan dalam penyebaran yang merata, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan keberhasilan, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan akses infrastruktur serta pendidikan literasi digital yang lebih menyeluruh bagi semua kalangan. Dan yang terakhir yaitu, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Menurut saya, pembelajaran yang efektif di era digital dan penilaiannya, proses pembelajaran yang efektif di era digital melibatkan interaksi teknologi dengan metode pembelajaran aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaborasi daring. Pendekatan ini dapat membantu siswa belajar secara lebih mandiri dan kreatif. Penilaian sebaiknya dilakukan secara formatif dengan fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir melalui penilaian proyek. Portofolio dan refleksi diri siswa. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang kemampuan dan perkembangan siswa selama berproses pembelajaran. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.